Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani iyyakum. Jemaah subuh yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berberkah ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk duduk kembali di majlis kita ini untuk melanjutkan kembali faedah kita ambil khususnya dari kitab Al-Musu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, kumpulan larangan-larangan dalam syariat yang wajib untuk kita hindari agar kita tidak terhalangi dari ridha Allah Azza wa Jalla. Masih bersama bab yang menjelaskan tentang besarnya pengharaman dari Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama ini, meninggalkan sunnah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dihukumi dalam syariat dengan bid'ah karena mengikuti hawa nafsu. Dan patokan dari bab ini apa yang Allah firmankan di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas syariat ini yang berdasarkan perintah, itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Maka ikuti syariat tersebut dan jangan kau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu tentang syariat tersebut. Dan Nabi kita bersabda sallallahu, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal dengan amal apapun walaupun disangka baik tapi tidak ada perintah Allah pada kami, maka amal tersebut tertolak. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Itu orang-orang yang amalannya di dunia ini dhalla, yaitu tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah kepada Rasulnya SAW, namun mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Allah juga berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Maka hendaklah waspada siapapun orangnya yang berani menyelisihi, berbeda dengan amrihi, yaitu perintah Allah kepada Rasulnya SAW yang diajarkan kepada kita. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Fitnah di sini banyak pendapat dalam tafsir, mereka mengatakan diantaranya kekufuran. Itu siapapun yang menyelisihi perintah Allah pada Rasulnya akan terperosok dalam kekufuran. Sebagian menyebutkan kesyirikan, sebagian menyebutkan bid'ah, sebagian menyebutkan maksiat dan semisalnya. Au yusibahum azabun alim, atau akan ditimpa azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan di antara azab yang Allah timpakan di dunia bagi orang yang menyisi sunnah, seperti yang difirmankan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-65, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a."
Katakan ya Muhammad SAW, dia Allah maha mampu untuk menimpakan pada kalian azab di dunia ini yang datangnya dari atas kepala kalian atau dari bawah kaki kalian, atau kalian ditimpakan perpecahan. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd, sehingga sebagian kalian merasakan keburukan, kejahatan dari sebagian yang lain. Tiga macam ini, azab dari atas kepala dan azab dari bawah kaki, serta azab berupa perpecahan. Nabi SAW ketika mendapatkan ayat ini, ketika ayatnya sampai pada min fawqikum, beliau menyebutkan Allahumma inni a'udzu biwajhik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan wajahmu dari turunnya azab semacam ini pada umatku. Sampai pada au tahti min arjulikum pun demikian, beliau menyebutkan Allahumma inni a'udzu biwajhik. Ketika sampai pada au yalbisakum syi'a, beliau menyebutkan hadza ahwan, ini yang paling ringan. Wa fi riwayatin wa hadza aisar, ini yang paling mudah. Dijelaskan oleh Mufti Diyarus Saudiyah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, seringan-ringannya azab tetap azab berat, maka wajib untuk dihindari. Maka perpecahan yang terjadi pada umat ini, dan ini pembahasan dalam bab kita ini, yang tersebabnya adalah mukhalafah anis sunnah, menyisih dari sunnah, meninggalkan sunnah dalam beragama. Dan sunnah yang dimaksud bukan sunnah dalam hukum fikih, tapi sunnah dalam Islam, yaitu apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan riwayat yang dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala dalam bab ini, yang merupakan riwayat yang terakhir sebelum kita ambil faedahnya yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Ansal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana farradtukum 'alal haud man warida syariba wa man syariba la yaznu abada wa la yaruddanna 'alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Hadisnya dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku, kata beliau, farradtukum yaitu sabaqakum, mendahului kalian, untuk menunggu kalian, alal haud, di telaga. Ini pembahasan yang kita lewati dalam masalah akidah, yaitu iman terhadap hari akhir, bahwa setiap nabi diberi haud, diberi telaga di mahsyar, yang kemudian setiap umatnya minum dari sana. Yang beliau katakan, barang siapa datang kepadanya, dia pasti minum, dan barang siapa minum darinya tidak akan pernah kehausan selamanya, dan akan datang kepadaku banyak kaum, yaitu dari umat Nabi SAW. Aku mengenal mereka, mereka pun mengenalku. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Pertanyaannya, bagaimana Nabi SAW mengenal mereka? Ini pertanyaan besar, dan ini masalah gaib. Dan ulama menjelaskan bahwa yang digiring atau yang datang kepada Nabi SAW untuk minum dari telaga beliau yang disebut dengan Al-Kautsar, seperti yang firmankan di surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, kami telah memberimu Al-Kautsar, yaitu telaga Al-Kautsar. Maka siapapun yang datang, itulah umat beliau,
dan memenuhi syarat. Apa syaratnya? Bertauhid. Syaratnya bertauhid. Dan tidak atau belum membatalkan tauhidnya dengan kesyirikan. Walaupun melakukan dosa-dosa dalam kehidupannya dan belum bertobat dari dosanya. Namun ada satu dosa yang menyebabkan pelakunya terhalangi dari kesempatan minum dari haudnya Nabi SAW. Kita pernah mendapatkan penjelasan bahwa dosa-dosa yang diancam azab oleh Allah Azza wa Jalla ada 3 macam. Masih ingat? Yang pertama, yang bila dilakukan maka menyebabkan pelakunya selamanya diazab dan tidak keluar darinya. Apa itu? Kekufuran dan syirik. Sehingga wajib bagi kita faham dan tahu apa saja kekufuran dan syirik. Dan mudah-mudahan bila risalah kita selesai, kita akan ambil faedah satu risalah yang bagus, tipis risalahnya, namun besar faedahnya, yaitu Masailul Jahiliyah allati khala fi Rasul ahlal jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi atau ditinggalkan oleh Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan perbuatan-perbuatan ahli jahiliyah. Apa saja? Yang kedua, dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya diancam dengan azab dalam waktu yang lama, tetapi ada kesempatan keluar. Artinya pasti diazab. Dosa apa itu? Mengikuti hawa nafsu atau bid'ah. Yang ketiga, dosa-dosa yang pelakunya diancam dengan azab, tetapi ada kesempatan dimaafkan, dan kalaupun diazab dikembalikan kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dikembalikan kepada kehendak Allah. Tapi ada kesempatan dimaafkan. Dan itu dosa-dosa besar. Adapun dosa kecil kenapa tidak disebutkan? Karena dia terhapuskan dengan amal saleh. Yang Nabi kita menyebutkan alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan wal jum'ah ila jum'ah wa salawatul khams mukaffiratun lima bainahuma idza dunibatil kaba'ir. Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, dan di antara salat 5 waktu menghapuskan dosa di antara keduanya. Syaratnya jika dijauhi dosa-dosa besar. Jadi shaghair, dosa kecil, mukaffarah, terhapuskan dengan amal-amal saleh. Tapi walaupun demikian, wasiat para ulama, la tahqiranna dzanban walau kana shaghiran. Jangan menyepelekan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil. Li'anna la shaghirata ma'al israr, karena tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus. Li'annal jabala yatakawwanu minal hasa, karena gunung yang begitu besar ternyata penyusunnya adalah batu-batu kecil. Kita kembali. Jadi apa alasan mereka terhalangi? Dosa mereka. Dosa yang mana? Dan 3 tadi, para ulama mengatakan umumnya adalah bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Baik. Thumma yuha, beliau katakan a'rifuhum, aqwamun a'rifuhum,
kaum-kaum yang aku mengenal mereka. Karena setiap nabi mengenal mereka, umat mereka. Di mana itu? Adanya cahaya iman. Adanya cahaya iman. Yang Allah firmankan di surat di antaranya surat Al-Hadid. Allah menyebutkan di akhir surat Al-Hadid, menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Surat Al-Hadid ayat 28. Dan berimanlah kepada Rasulnya. Sebelumnya mengatakan beriman kepada Rasulnya, yaitu mengikuti Rasulnya. Mengikuti Rasul berarti mengikuti sunnah. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, niscaya kalian akan diberi dua bagian rahmatnya di dunia dan di akhirat. Wa yaj'al lakum nura tamshuna bih, dan Allah pun menjadikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan mengampun dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di mana cahaya ini? Allah menyebutkan tentang cahaya tersebut di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-13 surat yang sama. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu orang munafik yang laki-laki dan yang wanita berkata kepada orang beriman, tunggu kami, tunggu kami. Ini ketika melewati surat. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil sedikit saja cahaya dari kalian, karena mereka tidak punya cahaya, gelap. Apa kata Allah? Mereka menyebutkan, yaitu orang-orang mukmin, qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan oleh orang munafik, kembalilah kalian ke belakang kalian, carilah cahaya di sana. Di mana ke belakang? Ke dunia. Bukan di mahsyar, di dunia. Maka di dunia ini tempat kita untuk mencari cahaya. Ya. Dengan apa itu? Di ayat sebelumnya tadi apa? Dengan takwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya SAW. Maka semakin kuat takwa, semakin kuat iman kepada Rasul kita SAW, semakin kuat cahayanya. Lalu bagi pelaku dosa, bagaimana agar mereka diberi cahaya? Allah menyebutkan ada syaratnya. Pelaku dosa kalau ingin diberikan cahaya oleh Allah SWT, di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang murni. Dengan itu insyaallah Rabb kalian mudah-mudahan akan mengampuni dosa-dosa kalian dan masukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Pada hari itu Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan bersama mereka, di depan mereka dan di kanan mereka, sambil mengatakan, ya Allah, ya Rabb kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami ini dan ampuni dosa kami, sesungguhnya Engkau Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin dapatkan cahaya yang sempurna, bagaimana?
Pertama, bertakwa kepada Allah. Kedua, mengikuti atau beriman kepada Rasul SAW. Yang ketiga, bertobat kepada Allah. Maka Nabi kita SAW mengenal umatnya dari cahaya tersebut. Dan amalan sesuai dengan sunnah memberikan cahaya. Contohnya adalah wudu. Nabi kita menyebutkan alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian nanti dikumpulkan di mahsyar ghurran muhajjalin. Sebelumnya mengatakan ghurran muhajjalin maknanya bercahaya. Apa yang bercahaya? Min atharil wudu. Bekas-bekas wudunya. Sebagai menjelaskan yaitu wudu yang sesuai dengan sunnah. Ini pentingnya sunnah, berikan keutamaan. Maka dikatakan aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Kau mengenal, aku mengenal mereka, mereka pun mengenalku. Nah pertanyaannya, bagaimana kaumnya atau umat beliau alaihissalam mengenal beliau? Anda belum pernah melihat sebelumnya, fotonya pun tidak ada. Nah disinilah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Umat beliau, mudah-mudahan termasuk kita sekalian, ketika berhadapan dengan beliau langsung kenal, ini adalah Nabi kita, ini adalah uswah kita, teladan kita. Walaupun belum kenal sifatnya secara detail, tapi langsung Allah perkenalkan dengan ilham. Ya. Ini keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, beriman kepada Rasulullah SAW dan hidupnya diisi dengan taubat. Kemudian beliau summa yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Namun ada dari kaum muslimin, dari umat Nabi kita Muhammad SAW terhalangi dari minum haud, terhalangi. Tidak jelaskan dalam hadis yang mulai ini apa yang menghalangi mereka. Di riwayat yang lain disebutkan, innaka la tadri ma yaf'aluna ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Lemah hadis mengatakan mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu katakan qala Abu Hazim rahimahullah taala, fa sami'a Nu'man ibn Abi Iyyash wa ana uhaddithuhum hadzal hadits. Kemudian An-Nu'man bin Abi Iyyash, ini para ulama hadis yang disebutkan di sini. Beliau mendengar apa ketika aku menyampaikan hadis ini. Faqal, beliau mengatakan, hakadha sami'tu Sahlan yaqul. Demikianlah aku mendengar Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan demikian. Qal, mengatakan juga faqultu na'am. Aku pun mengatakan ya. Qal, lalu mengatakan lagi, wa ana ashhadu ala Abi Sa'id. Maaf, wa ana ushhidu ala Abi Sa'id Al-Khudri. La sami'tahu Yazid yaqul fayaqul. La sami'tahu Yazid fayaqul. Aku persaksikan akan Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dan aku mendengarnya Yazid mengatakan innahum minni. Kata Nabi SAW, aku mendengarnya, beliau menambahkan sabdanya, yaitu sabda Nabi SAW, innahum minni, mereka itu yang terhalangi dari minum di haud tadi atau dari haud tadi, innahum minni, mereka itu minni. Nabi SAW, innahum minni, dariku, itu golonganku, umat beliau. Itu beliau berkata kepada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, innahum minni, mereka itu bagianku, umatku.
berarti mereka berhak minum dari haud ini. Karena beliau mengenalnya dari tanda-tandanya dan cahaya tadi. Innaka la tadri ma amilu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka amalkan setelahmu. Maka Nabi SAW langsung mengatakan saat di mahsyar, suhqan liman baddala ba'di. Jauh bagi siapapun yang berani mengganti setelahku. Mengganti apa? Mengganti syariatnya setelahku. Nah, hadis yang mulai ini merupakan di antara bentuk ikhbar ghaibi, berita ghaib. Ma sayakunu yaumul qiyamah, apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa hadza dalalatu ala sidqin nubuwwati Nabi SAW. Ini adalah bukti akan kebenaran kenabian beliau alaihi wasallam. Dan hadis ini pun menjelaskan tentang mukjizatnya beliau. Dan hadis ini juga merupakan ujian iman bagi manusia. Apakah percaya atau tidak tentang berita gaib dari beliau? Orang-orang Mu'tazilah dan semisalnya mengingkari berita semacam ini karena dipikirnya tidak masuk akal. Betul, tidak masuk akal. Tetapi ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk iman kepada beliau. Oleh karena Allah sudah menjelaskan batasan takwa di awal Al-Qur'an. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman terhadap perkara yang ghaib. Maka apapun berita dari Nabi SAW, selama hadisnya sahih, perkara-perkara ghaib yang tidak masuk akal, maka wajib diimani. Karena agama itu dengan iman, dengan hati, bukan dengan akal. Baik, dari bab ini dikatakan ada fikih yang bisa diambil. Yang pertama, yanbaghi 'alal 'abdi an yaltazima ma thabata 'an Rasulillah SAW qawlan aw fi'lan aw taqrira. Setiap hamba, setiap manusia, kalau mau, tapi di sini secara khusus setiap muslim, wajib untuk luzum atau iltizam, yaitu menetapkan diri di atas apa yang pasti dari Rasulullah SAW. Masabat yaitu masahha, apa yang sahih. Wa ma yuqarriruhul ulama, apa yang disepakati, ditetapkan para ulama. Kalau ini adalah sunnah Nabi SAW, baik itu ucapan atau perbuatan atau kesepakatan beliau. Di sini pentingnya ilmu hadis, pentingnya kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW. Li'anna al-uswatal hasanah wal qudwah as-salihah, karena teladan yang baik dan contoh yang saleh, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap mendapatkan ridha Allah, bisa melihat wajahnya dan berharap di hari akhir mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Ini syaratnya. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan setelah Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik untuk kalian semua manusia pada diri Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang berharap bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan ridhanya, berharap surga di akhirat kelak, dari akhir, dan termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan meneladani Nabi SAW, beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran beliau.
Kemudian beliau katakan walidzalika kullu turuq masdudah illa ma bayyanahu Rasulullah SAW bi amrin minallah. Oleh karenanya setiap jalan yang terhampar dalam agama ini tidak dikatakan benar sampai sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang beliau diperintah oleh Allah untuk menjelaskannya kepada kita. Nah, di hadis sebelumnya dijelaskan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan, yaitu ada 73 jalan yang dilalui oleh manusia dalam mengamalkan Islam menuju Allah Subhanahu wa taala. Ternyata satu darinya itulah yang masdudah, yang lurus, yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim, yang kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah membatasi as-sirat al-mustaqim itu adalah seperti yang disebutkan di akhir surat Asy-Syura. Allah menyebutkan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW menunjuki manusia kepada jalan yang lurus, dan itu adalah jalannya Allah. Jadi Allah menjelaskan jalannya itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan petunjuk Nabi itu adalah hadis-hadis yang sahih. Oleh karenanya ulama kita terdahulu sampai sekarang memberikan peringatan pada kita waspada dalam meniti jalan ini, yaitu dalam ibadah kepada Allah, karena jalan ini adalah ibadah. Firmankan surat Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku, kata Allah Azza wa Jalla, telah mengambil perjanjian dari kalian wahai anak Adam semuanya, agar kalian beribadah hanya kepadaku dan tidak beribadah kepada syaitan, karena dia musuh untuk kalian semuanya yang nyata. Musuh untuk kalian semua yang nyata. Dan beribadahlah kepadaku saja, itulah jalan yang lurus. Maka ibadah kepada Allah dengan petunjuk Nabi SAW, dan itu hadis yang sahih. Oleh karena di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa jalan yang lurus ini adalah al-haq. Maka kita harus kenal al-haq. Di antara sifat al-haq pertama, masih ingat jemaah? Mendasari setiap perkara yang ada dalamnya dengan dalil dari kitab dan sunnah yang sahih. Kembali kepada dalil. Ini penting. Oleh karenanya apabila kita mendapatkan berita tentang suatu ibadah, baik itu berupa keyakinan atau amalan, maka wajib dalil, tunjukkan dalil. Bagaimana sunnah Nabi SAW bicara tentang masalah itu. Sebab taruhannya nanti di akhirat, masa depan kita. Apakah tergolong orang yang diizinkan untuk minum dari haud, ataukah yang diusir bahkan oleh Nabi SAW? Maka pastikan. Maka dari sini sudah nampak perbedaan antara jalan yang lurus dan jalan selainnya. Jalan selainnya dalam menetapkan ibadah, apakah dengan hadis dhaif atau hadis palsu atau ucapan orang per orang. Saya kadang mendapatkan pertanyaan dari sebagian ikhwah berupa ceramah-ceramah dari orang yang dianggap berilmu di negeri kita khususnya, bertanya, Ustaz, betul tidak hadis yang dibawakan fulan? Betul tidak hadis ini?
Hadis-hadis yang gharib, yang aneh. Dan itu alhamdulillah merupakan jalan dari Allah Azza wa Jalla untuk saya untuk mengkaji tambahan ilmu. Di antaranya yang ini diyakini di masyarakat awam, bahkan sebagian orang-orang alimnya. Apa itu? Ada cara agar tidak ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Pernah dengar? Dalam kubur, pernah dengar itu? Lalu dibawakan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bermimpi melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, lalu dibentaklah kedua malaikat. Kemudian disebutkan penjelasannya, lalu dijadikan sebagai dasar. Ternyata tidak jumpai satu riwayat pun hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Nah, ini masalah ghaibi. Masalah ghaibi wajib kepada dalil, tidak kepada mimpi orang per orang, termasuk khulafaur rasyidin. Nah, ini contoh. Kemudian faedah yang kedua, beliau katakan, wa yuhramu 'alal 'abdi irtikabul bid'ah wa ittiba'ul ahwa. Diharamkan bagi siapapun dari hamba Allah untuk irtikabul bid'ah, beramal dalam ibadah dengan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, keinginan orang per orang, pendapat orang per orang. Kita sudah mendapatkan penjelasan juga di majelis sebelumnya bahwa perbedaan pendapat ada berapa? Masih ingat ya, Mas? Perbedaan pendapat ada berapa? Lupa. Ada 2. Ikhtilaf hudud. Perbedaan pendapat yang disebut dengan ikhtilaf hudud yaitu dalam masalah keyakinan. Yang satunya benar, yang satunya menyimpang. Itu dalam dasar-dasar agama. Yang kedua, ikhtilaf at-tanawwu'. Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah hukum. Masalah yang diizinkan. Yang sering kita dapati, Ustaz, salat subuh itu ada doa kunut atau tidak? Itu ikhtilaf tanawwu'. Ustaz, kalau tasyahud itu jarinya digerakkan atau tidak? Itu ikhtilaf tanawwu'. Ustaz, kalau kita i'tidal bersedekap lagi atau lurus tangannya? Itu ikhtilaf tanawwu'. Boleh. Karena masing-masingnya kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Tapi ikhtilaf hudud dalam masalah i'tiqad atau dasar agama, maka yang benar satu sesuai dengan sunnah yang sahihah, yang lainnya menyimpang karena berdasarkan dalil yang dhaif atau bahkan palsu atau sekedar pendapat. Baik, berikutnya, li'anna adillatal kitab was sunnah wa aqwal as-salaf as-salih tawatat ala dhammiha. Karena dalil-dalil kitab dan sunnah yang sudah kita sebutkan di awal majlis ini dan ucapan para salaf terdahulu, yaitu ulama kita terdahulu dari para imam agama ini, ya, telah mutawatir akan celaannya terhadap bid'ah dan hawa nafsu. Nah, kita mengetahui amalan ini bid'ah bukan untuk memvonis orang. Ini catatan dalam berilmu. Mengetahui amalan ini termasuk bid'ah bukan untuk mencela siapa? Orang yang melakukannya. Kalau kita melakukan perbuatan itu akan terjadi perpecahan.
maka kita termasuk penyebab perpecahan, waspada. Tapi mengetahui hukum amalan ini bid'ah agar diri kita bagaimana? Waspada. Jangan sampai berbuat amalan itu. Yang pertama. Yang kedua, agar kita menegakkan nasihat kepada orang yang terperosok ke dalamnya. Fulan, Masya Allah, Anda orang yang saleh, semangat dalam beramal, saleh. Tapi yang saya dapati amal ini perintahnya bagaimana ya? Coba kita belajar lagi. Karena amalnya begini dan begini. Waspada. Itu nasihat namanya. Bukan kamu sih amalannya bid'ah berarti kamu ahli bid'ah. Nah, vonis orang tidak boleh. Islam ini tidak menyuruh kita memvonis orang, tapi memvonis perbuatan silakan. Perbuatannya bukan orangnya. Tapi kalau perbuatan kemudian menyebabkan perpecahan divonis pada manusia, dihindari. Karena kita tidak boleh menjadi penyebab dari iftiraq, perpecahan. Karena agama ini nasihat. Dan nasihat bukan vonis. Bukan menjauhkan manusia dari sunnah. Ingat ucapan sebagian ulama mengatakan, di antara menyandarkan kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Atuhibbu an yukazzaba Allah wa rasul?" Apakah engkau suka bila Allah dan Rasulnya didustakan, ditinggalkan? Jangan. Jadi mengetahui hukum perbuatan termasuk bid'ah, pertama agar kita waspada. Yang kedua, agar bisa memberikan nasihat pada manusia untuk meninggalkan perbuatan tersebut dan kembali kepada sunnah. Maka silakan sebagian kita mengalami ketika kita tidak paham dalam bersikap terhadap bid'ah dan orang yang terperosok dalam bid'ah sampai timbul vonis pada pelakunya akan dibenci oleh manusia, betul tidak? Dijauhi oleh manusia dan sunnah diingkari. Bahaya sekali. Karena kekeliruan kita dalam bersikap. Baik, berikutnya beliau katakan, wa tahdhir minha, dan waspada dari bid'ah itu sendiri. Wa nahyu 'anil iktirab min hamaha, dan larangan dari mendekati batas-batasnya. Karena agama ini ada batasnya, maka waspada dari batasnya. Jangan sampai mendekat. Ustaz, bagaimana dengan pendapat para ulama agar kita menjauhi ahli bid'ah? Betul. Ahli bid'ah, bukan orang yang melakukan bid'ah. Dibedakan antara ahli bid'ah dengan orang terperosok dalam bid'ah. Siapa ahli bid'ah? Orang yang membuatnya atau mengajarkannya atau membelanya, yang dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Kadang ada orang seperti kita awam, tapi dia melaksanakan bid'ah. Lalu kita ingkari bid'ah itu, dia membelanya. Maka dia termasuk ahli bid'ah? Belum tentu. Dia tahu tidak ilmunya? Tidak tahu. Itu namanya kecintaan pada sebuah syariat. Belum tentu termasuk ahli. Dan ahli bid'ah itu adalah orang yang mengetahui ilmunya, kemudian dia membuat bid'ah atau mengajarkannya atau membelanya. Seperti itu. Maka kalau ada seperti itu, jangan dekat-dekat. Baik. Wa ya ahabbu ila iblis minal ma'asi. Lebih disukai oleh iblis daripada maksiat untuk ditawarkan pada manusia. Mengapa begitu? Karena manusia menyangkanya ini amal saleh, ini ketaatan, padahal maksiat yang besar. Urutan maksiat seperti yang kita sebutkan tadi, sebab azab
Yang paling besar adalah kekufuran dan syirik. Itu tingkatnya pertama. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, baru dosa-dosa besar. Maka iblis seperti itu. Tujuan dia membuat manusia kufur atau syirik, gagal masuk ke bid'ah. Tapi dilihat siapa yang akan didatangi, digoda. Ahli ibadah, ahli ilmu didatangi agar terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke 169. Urutan, tingkatan atau level penyimpangan dari syariat yang ditawarkan oleh syaitan pada manusia. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ini menyuruh kalian, wahai anak Adam, untuk berbuat su'. Ini tingkatan paling rendah, dosa besar yang korbannya diri sendiri. Naik lagi levelnya lebih tinggi, fahsya, kekejian, dosa besar yang ada korbannya, seperti zina, fahsya, pembunuhan, perampokan, fahsya, namimah, fahsya. Lebih tinggi lagi, wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kau bicara tentang Allah apa yang kau tidak tahu, itu untuk Allah SWT. Dan inilah kufur, syirik, dan bid'ah i'tiqadi. Bicara tentang zatnya Allah dan sifatnya, nama-nama dan sifatnya, atau bicara tentang syariatnya. Paling besar. Di ayat yang lain, di surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla secara bertingkat. Allah menyebutkan innama harrama, di surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghya bighayri haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Di akhir ayat ini Allah katakan wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana. Engkau berbuat syirik pada Allah yang tidak diturunkan perintahnya untuk itu. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan bicara tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Ini tingkatannya paling tinggi, sehingga kita harus waspada. Bid'ah ini harus kita waspadai. Tapi ketika kita tahu suatu amalan adalah bid'ah, jangan diumbar, karena menyebabkan fitnah. Tapi untuk siapa? Diri sendiri dan orang-orang yang dekat dengan kita, dalam rangka menjaga diri dari ancaman azab api neraka, melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Namun bila kita sudah sanggup, sudah bisa memberikan nasihat pada orang dengan hikmah, disampaikan nasihat, tapi yang diberi nasihat walaupun menolak tidak sampai mencela Allah atau Rasulnya, mendustakan Allah atau Rasulnya, itu hikmah. Nanti ada tahapannya dalam menyampaikan nasihat insya Allah kepada manusia. Kemudian beliau katakan, kenapa iblis lebih suka menawarkan bid'ah pada manusia daripada maksiat pada umumnya? Beliau katakan li'annal ma'asi yutabu minha. Karena maksiat apapun pelakunya ada harapan bertobat. Mengapa begitu? Silakan kembali pada kita atau siapapun dari teman-teman kita yang terperosok dalam maksiat. Sadar tidak kalau itu maksiat? Sadar. Orang yang berbuat korupsi, coba tanya dengan jujur, ini maksiat atau bukan ya? Apa jawabnya? Maksiat sih, tapi kan hawa nafsu. Orang berbuat zina, sadar tidak kalau itu maksiat? Sadar. Orang yang ghibah, sadar tidak kalau itu ghibah, maksiat? Sadar, semuanya sadar. Jadi kalau dinasihati dengan hikmah, mudah untuk kembali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi bid'ah, Anda kenapa berbuat penyimpangan? Enak saja nuduh menyimpang, ini ibadah kok, kan begitu. Sehingga mengelak. Pelaku maksiat, perbuatan maksiat diharapkan taubatnya. Ada kemungkinan wa ammal bid'ah wal ahwa fa ya tatajara bi ahliha kama yatajarul kalab fi sahibihi la yad'u irqan wala mafsalan illa khalatahu. Sedangkan bid'ah dan ahwa ketika sudah menghinggapi seseorang yang diibaratkan Nabi kita SAW seperti virus rabies yang hinggap pada seseorang lalu menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga tidak tersisa satu urat pun atau satu persendian pun, melainkan akan terserang oleh virus tersebut. Sulit untuk disembuhkan. Yang ketiga, al-bid'ah al-manhi anha hiya, bid'ah yang dilarang adalah at-tariq al-mukhtara' fid din tudahi syariah, jalan yang dibikin baru dalam ibadah kepada Allah yang menandingi syariat. Nah, bid'ah ini ada dua. Ada bid'ah bil usul atau asliyah, ada bid'ah idhofiyah. Bid'ah secara dasar syariat, ada bid'ah tempelan, tambahan. Kalau bid'ah itu bid'ah asliyah dalam dasar syariat, ini kalau dihadirkan, diamalkan, syariat yang ada ditinggalkan. Tapi kalau bid'ah idhofiyah, tempelan, dasar syariatnya masih, tapi tempelkan, diikutkan. Apa contohnya? Contohnya tentang suatu amalan seperti bid'ah kenduri kelahiran anak. Hari keberapa biasanya Pak? Ibu? Hari kenduri kelahiran anak? Hari keberapa? 40. Ya kan? Hari ke 40. Atau ada lagi kalau sudah apa istilahnya? Lepas pusarnya? Puput. Ya. Ada kenduri kan? Padahal sunahnya hari keberapa? Hari ke-7. Akikah. Dilaksanakan tidak akikahnya hari ke-7? Tidak. Dilaksanakannya hari ini dan hari itu. Itu namanya asli syara'.
dalam dasar syariat. Nah, ini terbagi dua juga, ada dalam akidah, ada dalam ibadah. Kalau akidah bahaya, bid'ah asliyah itu ada dua macam lagi. Kalau dalam masalah akidah bahaya, bisa menyebabkan kufur, seperti Syiah, Rafidhah dan semisalnya, karena sudah beda dasar agamanya. Adapun bid'ah idhofiyah, yaitu asal syaratnya ada tapi tempelkan. Contohnya bacaan sebelum ucapan amin, Rabbighfirli wali walidayya amin. Sunnahnya ada pada amin, tapi ada tempelan di sana. Ini macam-macamnya. Tapi semuanya harus diwaspadai. Tapi lebih besar lagi kewaspadaan kita pada yang asliyah, yang menandingi syariat. Wa yuqsadu biha ziyadatu taqarrub ila Allah, maksudnya adalah agar semakin dekat dengan Allah. Walam yakum ala sihhatiha dalilun syar'iyyun sahihun aslan aw wasfan, dan tidak peduli dengan kesahihan dalil syar'inya, baik secara asalnya sahih atau sifatnya yang asalnya bukan sahih tapi menjadi sahih. Ini ada pembahasan dalam ilmu hadis. Ini yang perlu diwaspadai. Kemudian faedah terakhir yang kita ambil tentang bab ini dari penulis Allah Ta'ala, dikatakan za'ama qaumun anal bid'ah manhi anha yal musadama li qawaidid din wal mukhalafa li usulil 'ama wal qawaidil kulliyah. Amal amrul muhdath fid din alladhi yashhadu lahu aslun 'am aw yadri tahta hukmin kulli min ahkamin falaysa kadzalika. Sebagian kaum, yaitu ulama yang disandarkan pada ilmu mereka, menyangka bahwa bid'ah yang dilarang itu adalah yang asli saja, yang menyebabkan sunnah ditinggalkan tadi. Sedangkan yang idhafi, yang tempelan, itu tidak. Yang biasa kita kenal dengan apa? Bid'ah hasanah. Keliru. Ini keliru. Apapun, kalau itulah bid'ah, tidak ada yang baik. Sehingga silahkan sebutkan satu dalil pun yang menjelaskan bolehnya bid'ah hasanah, tidak akan dijumpai. Ada Ustaz riwayat Umar radhiyallahu anhu tentang salat tarawih, beliau katakan nikmatul bid'ah hadhihi. Beliau tidak katakan wal bid'ah hasanah hadhihi, tidak, tapi nikmatul bid'ah. Nikmat artinya sesuatu yang baik. Dari bid'ah, yaitu amalan ini baru ada pada zaman beliau. Karena pada zaman sebelum beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, belum pernah ada. Beliau berpendapat tentang apa itu? Salat tarawih berjamaah. Beliau mengatakan nikmatul bid'ah karena belum pernah diadakan oleh orang selain Nabi SAW. Setelah zaman Nabi SAW, baik zaman Abu Bakar atau zaman beliau, di awal-awal zaman beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana menjelaskan, tetapi dasar sunnahnya ada. Pertama, salat tarawih diperintahkan, walau bentuknya anjuran. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Ini dasar perintah atau syariat adanya salat malam Ramadan. Kemudian juga isyarat jamaah. Dalam hadis
man shalla imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imamnya sampai selesai, dicatat pahala 1 malam penuh salat. Kemudian juga ada sunnah secara fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Di salat malam Ramadan, kemudian diikuti oleh sebagian sahabat 1 malam, 2 malam, semakin banyak. Di malam berikutnya beliau tidak melarang, tapi beliau tidak melakukan lagi beralasan khawatir ini diwajibkan pada kalian, yang kalian nanti tidak sanggup. Itu rahmatnya beliau pada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dasar pelaksanaan berjamaahnya boleh. Maka pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar radhiyallahu anhu, para sahabat salat tarawih di masjid, ada yang sendirian, ada yang jamaah berdua, ada yang bertiga. Di satu masjid di satu waktu banyak yang salat masing-masing. Ada yang sendiri, ada yang berjamaah, beberapa jamaah. Maka beliau punya ide, kalau dikumpulkan dalam satu jamaah saja, imamnya satu, itu bagus. Lalu di malam berikutnya diikuti, di perintah itu dilaksanakan, imamnya satu. Beliau mendapatkan itu baru mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, yaitu baru ada salat tarawih imam jamaahnya cuma satu. Yang sebelumnya bagaimana? Berpisah. Lafadznya ni'matul bid'ah, bukan hadhi bid'ah hasanah, tidak. Ini kalau riwayatnya sahih. Sedangkan yang ada itu bid'ah dan hasanah dan sayyi'ah ada pada sunnah. Dan sunnah itu adalah keteladanan. Nabi kita sabdakan SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa dalam Islam mencontohkan contoh yang baik, falau ajra wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurim syai'a, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang mengikuti amalannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa dalam Islam mencontohkan contoh yang buruk, kemaksiatan, penyimpangan dalam agama, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an tusa min auzari syai'an, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, mencontohnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang ada adalah sunnah hasanah dengan sunnah sayyi'ah. Sedangkan bid'ah dalam hadis Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi kita menyebutkan SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Waspada kalian dari muhdatsatil umur, perkara baru dalam agama ini. Karena setiap muhdatsat itu bid'ah hukumnya, dan bid'ah itu dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu lafaznya. Dalam bahasa Arab lafaz kullu yaitu listighraqil jami', mencakup seluruhnya, dan akan dikeluarkan bila ada kaidnya, pengecualiannya. Misalkan kullu bid'atin dalalah illa, atau ma'ada, atau siwa, dan semisalnya. Lafaz-lafaz yang mengeluarkan perbuatan dari hukum bid'ah. Kalau tidak ada, kembali ke asalnya. Lafaz kullu yatulil jami', mencakup seluruhnya. Jadi ini yang bisa diambil faedahnya, mencakup seluruhnya. Oleh karena setelah kita mengetahui hal tersebut, maka ini kewaspadaan untuk kita dari apa saja yang menyimpang dari sunnah, baik ucapan atau perbuatan, apalagi keyakinan. Dan dalam kita berhati-hati dan waspada untuk istiqomah atau istiqomah iltizam di atas sunnah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan demikian, wallahu a'lam bishawab. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa sekalian. Barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, maka dipersilakan. Silakan.
yang tidak dia sadari, tapi menyebabkan dia masuk neraka sebanyak selama 70 tahun. Di mana hadisnya kemudian masuk tidak disadari neraka, hadisnya apa tidak. Kemudian yang kedua, ketika kita berbuat zalim pada seseorang, apa itu memukulnya atau memperlakukannya, kemudian orang tersebut sudah meninggal dunia, yang kita lakukan untuk meminta maaf. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini saya dilupakan tentang redaksinya, tapi yang saya ingat hadis ini termasuk hadis sahih tentang seseorang berbuat sesuatu yang dia tidak peduli apa sesuatu itu baik ataukah buruk. Yang penting saya mau, saya berbuat. Dan ternyata itu keburukan, maka itu menyebabkan dia dimasukkan dalam azab selama 70 tahun. Dan ini termasuk bentuk ancaman bagi kita agar waspada dari setiap perbuatan dan ucapan kita. Jangan sampai menjadikan sebab azab. Karena kurangnya ilmu dan kurangnya perhatian pada petunjuk sunnah, kita pun berbuat atau berucap sesuatu yang menyebabkan azab. Seperti yang pernah dilakukan oleh istri beliau alaihissalam, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi kita alaihissalam pulang dari Khaybar membonceng seorang wanita, anak dari pemimpin Yahudi Khaybar yang dinikahi oleh beliau, Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Ternyata ketika turun, tingginya tidak sesuai dengan umumnya. Maka kecemburuannya beliau, kecemburuan yang melampaui batas, menghinakan orang lain. Dia lalu memberikan isyarat, dia itu begini-begini, menunjukkan akan fisiknya yang pendek. Maka Nabi SAW menegurnya. Innaki kulti kalimah law tuzjaju fil bahr lama jajat. Atau kama qala. Engkau mengucapkan satu ucapan, kalau dilemparkan ke laut, dicelupkan di sana, akan merubah sifat air laut. Maknanya apa itu? Dosa besar. Tidak peduli ucapan itu, maka waspada. Jadi kita waspada dengan ucapan atau perbuatan yang menyimpang dari syariat, yang menjadi sebab azab. Kadang kita tidak peduli hal tersebut. Kemudian yang kedua tadi tentang buat boleh barakallahu fikum. Ya. Tentang masalah ini sebagian ulama menjelaskan, apabila kita berbuat zalim pada seorang yang mungkin kita belum menyadari perbuatan tersebut, atau karena emosi dan semisalnya, kemudian orang yang meninggal dunia bagaimana? Maka di antara solusinya adalah pertama bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mendoakan istighfar untuk korbannya. Mendoakan istighfar untuk korbannya. Ini diantara bentuknya. Atau berbuat baik kepada ahlinya, keluarganya, apakah anaknya atau orang tuanya, yang berharap dengan itu akan menjadi penebusnya, penggantinya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di akhirat kelak setiap kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dengan 3 macam hisab. Pertama hisab nikmat. Kedua hisab amal kita. Yang ketiga hisab muamalah. Nanti akan dipertemukan antara kita dengan setiap orang yang bergaul dengan kita, yang ada kezaliman di antara keduanya. Diselesaikan di sana, di situ. Wallahu a'lam. Fadhal. Iya, saturnya ayat. Dia langsung. Jadi ketika ayat sampai min fauqikum Allahumma inni a'udzubika. Demikian riwayatnya.
Baik, barakallahu fikum. Yang pertama disebutkan memang dalam sebagian ayat riwayat-riwayat tentang zikir atau doanya Nabi SAW, seperti alaihissalatu bi ahkamil hakimin bala dan seterusnya. Namun sebenarnya mengatakan riwayatnya itu dhaif. Atau juga di surat Al-Ghasyiyah ya, tentang hisab, Rabbi hasibni hisaban yasira. Riwayat ini juga sebagian mengatakan dhaif. Dan hadis dhaif tidak diamalkan. Namun kata sebagian ulama tafsir, di antara bentuk tadabbur Quran adalah ketika kita melewati ayat-ayat rahmat, maka mintalah kepada Allah rahmat. Ketika melewati ayat-ayat azab, maka berlindunglah pada Allah dari azab. Itu bentuk tadabbur dan diperbolehkan. Allah bukan. Yang masuk bid'ah itu kalau harus, nah itu mengharuskan. Iya. Allah. Silakan. Ya. Baik, ini menyebarkannya namanya. Ya, menyebarkannya, mengajak. Dan di antara ketentuan seorang dikatakan ahli bid'ah adalah dia alim tentang itu, berilmu. Bahwa ini adalah bid'ah secara dasar syariat. Ini misi sunnah, berilmu dia. Tapi dia selain mengajarkannya, menyebarkannya, juga membelanya. Tapi kebahagiaannya kan kita karena semangat, karena kebaikan, tidak tahu kalau itu adalah bid'ah, maka disebarkan. Ketika diingatkan dibela. Ya bukan, karena dia tidak mengetahui ilmunya. Ya, yang sunnahnya bagaimana tidak tahu. Sebagian mereka tidak mengetahui sumbernya, tidak mengetahui sunnah. Yang penting ini kan baik, yang penting ini kan nasihat, yang penting kan seperti itu. Maka insya Allah tidak termasuk dalamnya. Oleh karenanya waspada dan hati-hati dari menjuluki orang-orang dia kan ahli bid'ah. Kadang sebagian kita karena semangat yang tinggi dalam kembali pada sunnah, tidak mau sholat di masjid dekat rumahnya, mengatakan imamnya kan ahli bid'ah. Dari mana Anda tahu dia ahli bid'ah? Ya dia kan namanya begini-begini. Coba tanyakan, dia tahu tidak sunnah dalam masalah ini harus sebagaimana? Terus tahu tidak kalau itu adalah menyimpang dari agama? Umumnya tidak tahu. Umumnya ini adalah kebaikan yang mereka belajar demikian dan demikian. Tetapi ahli bid'ah adalah orang yang tahu dasar-dasarnya. Tahu mereka. Oleh karena kita dapati para penyampai pemahaman yang menyimpang, maka mereka menyampaikan pemahaman itu sambil bagaimana mencela, menjatuhkan, bahkan serta dengan caci maki atau laknat kepada orang yang berada di atas sunnah. Contohnya orang yang mencela sunnah memakai pakaian di atas mata kaki. Kita tahu tidak ada hadis masalah ini? Tahu. Tahu tidak kaidah syariat tentang masalah ini? Tahu. Tapi karena hawa nafsu kemudian menjadi sebuah yang diikuti, maka diingkari. Yang dimunculkan yang ini. Nah itu contoh. Wallahu a'lam. Saya kira demikian, mohon maaf sekali lagi atas kekeliruan dan kealpaan. Semoga maafkan kita semua dan mengampuni dosa kita sekalian. Dan semoga Allah senantiasa merahmati dan berkahi hari-hari kita dan mudahkan kita untuk bisa sampai pada keridhaannya. Wallahu lidzalikal qadri alaih wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa qul da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.